Shalom teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang streaming pada hari ini, juga untuk teman-teman semua yang ada di studio Undivided Church Jakarta pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan seruan untuk kita semua, terutama untuk jemaat Undivided Church Jakarta, untuk kita bersama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Yang pertama, bagi para pemimpin Indonesia, agar mereka merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah. Kemudian bagi seluruh korban yang terkena dampak aksi, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan penghiburan. Bagi rakyat Indonesia, agar mata rohaninya dibukakan, dapat mengendalikan diri, dan tetap aman dalam mengaspirasikan suaranya. Bagi seluruh aparat agar dapat adil dan bijaksana dalam mengamankan kondisi negara, dan bagi seluruh bangsa Indonesia agar shalom Tuhan melingkupi Indonesia. Amin. Kita berdoa untuk Indonesia ya, dari rumah kita masing-masing. Tentunya kejadian belakangan ini bukan sesuatu yang mungkin buat kita mengenakan, tapi kita tetap percaya bahwa semua ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Semuanya ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan memulai khotbah dengan judul Pergilah. Pergilah ini bukan mendukung hashtag yang lagi beredar hari-hari ini yang bilang kabur saja dulu. Enggak, ini tema dari khotbah saya pada hari ini, yaitu pergilah. By the way, thank you untuk tim musik, singer, semua yang bertugas pada pagi hari ini. Meskipun kita meliburkan diri, tapi tetap ada di sini untuk boleh merekam streaming ini bersama-sama. Thank you ya. Khususnya juga buat singer kita, yang nyanyi tim pastoral semua. Ada istri saya, ada Glenn, biasanya khotbah, hari ini singer. Gitu. Thank you. Oke, tema kita adalah pergilah. Apa sih maksud dari kata pergilah itu? Ini diambil dari Matius 28, ayatnya yang ke-19a. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata pergilah di sini, ini maksudnya apa? Maksudnya kita keluar untuk kita boleh menginjil, mengabarkan kabar baik. Di dalam Roma 1 ayat 16, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi teman-teman semua, ini Paulus menulis ini, kalau tadi yang kata pergilah itu Yesus yang bilang. Bahwa ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah yang kita sebut dengan amanat agung. Siapa yang harus melaksanakan amanat agung ini? Seringkali kita berpikir bahwa yang melaksanakan amanat agung ini cuma hamba Tuhan aja. Seringkali kita berpikir juga yang harus melaksanakan amanat agung ini cuma para pendeta aja. Atau murid-murid sekolah teologi aja. No, dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang pergi ini adalah kita semua orang yang sudah dipilih. Kita semua orang yang terpilih, kita pergi. Kata pergi ini adalah memberitakan Injil, kabar baik.
tentang Kristus. Nah di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 ini dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. So apa yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah berfokus kepada kabar baik, yaitu tentang Kristus yang disalibkan. Bukan tentang diri kita, teman-teman. Bukan tentang teman-teman kita. Bukan tentang manusia-manusia yang kita pikir hebat. Bukan tentang politikus-politikus. Bukan tentang motivator-motivator. Tetapi tentang Kristus yang disalibkan. Gak ada yang lain. Jadi kabar baik ini, Injil ini yang kita beritakan adalah tentang Kristus. Nah dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi pemberitaan salib untuk orang Yahudi itu merupakan batu sandungan. Tetapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Maksudnya gimana sih? Bagi orang Yahudi, Injil dianggap batu sandungan. Batu sandungan ini dari kata bahasa Yunani, skandalon, gitu ya. Sesuatu yang dianggap menyinggung tidak bisa diterima. Ini buat orang Yahudi. Nah yang di luar Yahudi, konteks hari itu adalah untuk orang Yunani. Untuk orang Yunani, Injil dianggap kebodohan. Tetapi Paulus nggak malu. Itu diambil dari kata moria, kebodohan. Suatu yang tidak logis atau tidak masuk akal. Nah implementasinya untuk kita hari ini itu seperti gimana? Bagi kaum religius, Injil adalah batu sandungan. Kaum religius ini Yahudi tadi. Merupakan batu sandungan karena mereka tidak mau mengakui ketidakberdayaan mereka. Saya ini orang yang paling kudus. Saya ini orang yang paling rajin baca Alkitab. Gitu kan? Saya ini orang yang paling rajin ke gereja. Nah bagi kaum religius, Injil adalah batu sandungan. Tapi bagi kaum intelektual modern, Injil adalah kebodohan. Karena mereka menolak mujizat dan kuasa Allah. Kita ngeflow aja. Kita percaya mujizat kan. Kita percaya kuasa Allah kan. Siapa yang gak percaya kuasa Allah? Siapa yang gak percaya mujizat? Tapi ini Injil adalah satu kebodohan buat kaum intelektual modern. Tapi bagi kita yang diselamatkan, Injil adalah kuasa Allah yang membebaskan. Amin. Nah saya akan bagi menjadi 4 bagian khotbah saya. Tadi cuma intro, baru intro. Akan bagi menjadi 4. Apa itu Injil? Kemudian kenapa kita harus memberitakan Injil? Halangan dalam memberitakan Injil. Dan bagaimana kita memberitakan Injil? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu Injil? Kita udah sering belajar. Kita tahu bahwa Injil adalah kabar baik atau kabar gembira. Nah John Calvin bilang, janji keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus. Itulah Injil. Jadi Injil adalah kabar baik tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya yang membawa pengampunan dosa dan hidup kekal bagi semua orang percaya. Inilah kabar baik. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat yang dipilih, kita sebagai orang yang dipilih, kita punya pegangan. Kita punya kabar baik yang bisa di-share ke semua orang. Yaitu apa? Injil, kabar baik tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Gak ada di agama lain yang punya jaminan seperti ini. Hanya di dalam Injil, kita sebagai orang pilihan, kita punya jaminan
bahwa karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya yang membawa pengampunan dosa dan hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Gak ada yang berani memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Cuma kita sebagai orang-orang percaya yang terpilih, kita memiliki Injil, kabar baik ini. Amin. Beberapa tokoh-tokoh gereja mengatakan apa itu Injil. Martin Luther berkata bahwa Injil bukanlah apa yang harus kita lakukan untuk Allah, tetapi apa yang Allah telah lakukan untuk kita di dalam Kristus. Bukan kita yang melakukannya, tapi Dia yang melakukannya buat kita. Bukan karena usaha kita, tapi semua karena usaha Dia untuk kita. John Calvin bilang, Injil adalah pengumuman janji keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita melalui iman kepada Kristus. Charles Spurgeon bilang, Injil bukanlah Injil sama sekali jika tidak berbicara tentang Kristus yang disalibkan. Seperti tadi, bahwa beritanya itu cuman Kristus yang disalibkan. So kenapa setiap kali pengabaran Injil di tempat ini, setiap kali berkhotbah di tempat ini, pembicaranya selalu kembali kepada pertukaran salib Kristus. Karena apa yang diberitakan hanya itu. Gak ada yang lain. Bukan diri kita yang disalibkan, tapi Kristus yang disalibkan buat kita. Seringkali pembicara tuh bicaranya tentang dirinya yang disalibkan. Betapa hebatnya dia ketika dia disalibkan dari berbagai macam masalah. Betapa hebatnya dia ketika dia disalibkan dirinya, ketika dia disalibkan, dia keluar dari salib penderitaan hidupnya. Kan seringkali pembicara bicara tentang itu. Tapi kekristenan, Injil sejati gak bicara tentang itu. Injil berbicara fokus kepada Kristus yang disalibkan. Bukan dirinya yang disalibkan, tapi Kristus yang disalibkan. Amin. R.C. Sproul bilang, Injil bukanlah tentang bagaimana kita dapat menjadi cukup baik untuk Allah, tetapi tentang bagaimana Allah menjadikan kita benar melalui kebenaran Kristus. Keselamatan kita peroleh bukan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Keselamatan kita peroleh dengan perbuatan baik yang Kristus lakukan buat kita. Jangan kebalik, bukan perbuatan baik kita yang kita lakukan buat Dia. No, perbuatan baik yang Dia lakukan buat kita. Amin. Juga bukan tentang kebenaran yang kita punya. Manusia gak ada yang benar, saudara-saudara. Yang benar hanya satu, Kristus. Tapi kebenaran Kristus itu yang akan melingkupi setiap kita. Amin. Luar biasa. Jonathan Edwards bilang, berita Injil adalah kabar baik bagi orang-orang yang hancur. Karena hanya di dalam Kristus mereka menemukan penghiburan dan kehidupan. Kadang-kadang kita selalu menolak penderitaan. Kita menolak kehancuran. Kita menolak kelemahan. Kemudian kita memberitakan kabar baik yang tentang kesuksesan. Kita kabar baik yang tentang apa? Tentang prosperity. Kabar baik yang tentang apa? Kamu pasti dapat mujizat. Tapi itu gak Injil. Justru firman-Nya bilang, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Seberapa banyak teman-teman semua justru mengenal Injil ketika di dalam penderitaan. Justru mengenal Injil, mengenal kasih karunia,
melihat, merasakan kebaikannya ketika engkau lagi dihimpit berbagai macam masalah kehidupan. Seberapa banyak dari kita bisa mengerti akan Injil, mengerti akan apa yang dia lakukan, mengerti akan keajaiban, kebesaran salibnya buat setiap kita ketika kita di dalam penderitaan. Amin. Itu tadi apa itu Injil. Kita masuk yang kedua. So, setelah kita tahu apa itu Injil, lalu kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa sih kita harus memberitakan Injil? Karena Injil, karena kita memberitakan Injil karena itu adalah perintah Kristus. Mandat agungnya yang dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Kristus kepada siapa? Murid-muridnya. Benar? Kita murid-muridnya bukan? Yes. Kita adalah murid-muridnya. Kita adalah murid-muridnya yang dipilih. Amin. Dalam Markus 16 ayat 15 katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. So ini adalah tugas kita, teman-teman, sebagai umat pilihan. Kemudian kenapa kita harus memberitakan Injil juga? Karena kita adalah bagian dari cerita penebusan. Amin. Dari perjanjian lama, Allah sudah berjanji semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena keturunanmu. Gereja hari ini dipakai Allah untuk melanjutkan misi itu sampai Kristus datang kembali. So Injil itu bukan ide baru, melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal. Jadi kita ini merupakan bagiannya. Ini ceritanya belum selesai. Sampai nanti Kristus datang kembali. Nah kita ini lagi ada di tengah-tengahnya. Seperti zaman para rasul waktu itu. Seperti zaman murid-murid Yesus pada saat itu. Mungkin hari ini kita enggak ditulis. Tapi kita menjadi bagian drama besar. Bagian dalam perjalanan, rancangan besar, karya penebusan buat umatnya. Amin. Pemberitaan Injil adalah instrumen yang Allah pakai untuk mengumpulkan umat pilihannya dari segala bangsa. Jonathan Edwards dalam sejarah dunia atau The History of Redemption, dia bilang seluruh sejarah itu bergerak menuju kemuliaan Kristus. So, jadi ketika kita memberitakan Injil, kita sebenarnya sedang ikut ambil bagian dalam drama besar Allah. Waktu puncaknya, janji di Eden, puncaknya disalib, kemudian menuju kepenuhan kemuliaan di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagian dari rencana besar penebusan Allah, penginjilan bukan pekerjaan tambahan manusia. Ingat, penginjilan bukan pekerjaan tambahan. Oh, saya sibuk dengan pekerjaan. Saya sibuk dengan jadi ibu rumah tangga. Oh, saya sibuk main pedal. Jadi fokusnya pedalnya atau nginjilnya. Gitu kan? So, penginjilan bukan pekerjaan tambahan manusia, tapi inti dari rencana Allah sejak kekekalan untuk menyelamatkan umatnya
dan memulihkan seluruh ciptaan di dalam Kristus. Amin. Coba bilang pada diri kita masing-masing, Injil tuh, penginjilan bukan pekerjaan tambahanku. Amin. Kita masuk yang ketiga. Halangan dalam memberitakan Injil. So tadi kita udah bahas apa itu Injil. Terus poin yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Sekarang kita masuk poin yang ketiga, halangan dalam memberitakan Injil. Pertanyaannya, emang ada halangannya dalam memberitakan Injil? Ada. Pasti ada. Gitu kan? So apa halangannya? Saya bagi menjadi 3 bagian. Halangan dibagi menjadi 3. Internal, eksternal, dan rohani. Apa itu halangan internal? Halangan internal itu dari dalam diri kita. Seringkali kita takut dan malu. Gitu kan? Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Artinya ada kecenderungan manusia untuk malu akan Injil karena dianggap lemah dan tidak relevan. Seringkali kita seperti itu. Padahal Injil itu paling relevan. Kurang pengertian, maksudnya apa? Kurang pengetahuan akan Injil. Kadang kita nggak yakin bisa menjawab pertanyaan atau tantangan orang lain. Ini halangan. Seringkali kita nggak mau memberitakan Injil karena takut kalau ditanya. Wih, ngomong tentang Injilnya jago. Begitu ditanya, bingung. Ini halangannya. Saya punya teman, ada satu jemaat di sini. Wah, nginjilnya luar biasa. Setiap orang yang ketemu diinjilin sama dia. Begitu dikasih pertanyaan, bingung. Terus apa? Telepon saya. Telepon. Pak Gem, ini gimana nih? Pak Gem aja yang jawab. Ini aku loudspeaker. Puji Tuhan ya. Tuhan tuh melihat hati. Amin. Dia melihat hatinya. Itu kan hati yang begitu berkobar-kobar ingin memberitakan Injil. Nah, ini adalah halangan internal. Jadi kalau kita mengalami seperti itu adalah hal yang wajar sebenarnya ya. Kadang-kadang kenyamanan diri. Nah, ini yang kudu bertobat nih. Kita lebih memilih aman daripada menghadapi resiko ditolak atau dikucilkan. Manusia pengen cari aman, gitu kan? Nah, kemudian ada halangan eksternal. Apa itu? Penolakan dan ejekan. Yesus sudah menubuatkan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. So kalau kita ditolak atau diejek, ya itu udah tertulis sebenarnya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kebudayaan yang menolak absolutisme, dunia modern menolak klaim eksklusif Injil. Ini lagi beredar hari-hari ini. Kemudian tekanan sosial atau politik. Di banyak tempat ada larangan atau penganiayaan terhadap penginjilan. Ini adalah halangan-halangan eksternal. Ada halangan rohani. Apa itu? Kuasa dosa dan iblis. Allah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. So Injil tidak bisa diterima hanya dengan logika. Dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati. So kita hanya memberitakan, teman-teman. Kita hanya memberitakan kabar baik. Kita hanya menyuarakan kabar baik. Lewat suara kita, mungkin lewat media sosial kita, lewat buah kita. Tapi pertobatan seseorang itu bukan karena kehebatan kita. Pertobatan seseorang itu semua karena pekerjaan Roh Kudus atas orang tersebut. Kenapa? Karena Allah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya.
Mereka dibutakan. So kamu punya kuasa apa untuk membuat mereka gak buta? Tapi Roh Kudus sanggup membukakan mata mereka. Maka itu kita hanya memberitakan. Roh Kuduslah yang akan membawa mereka kepada pertobatan. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi halangan terbesar dalam penginjilan sebenarnya bukanlah kekerasan hati orang berdosa. Tapi ketidaktaatan gereja untuk pergi dan memberitakan Injil. Sekali lagi, halangan terbesar dalam penginjilan bukanlah kekerasan hati orang berdosa, melainkan ketidaktaatan gereja. Gereja hari ini banyak yang gak taat. Gereja hari ini banyak yang mementingkan dirinya sendiri. Gereja hari ini lebih banyak memikirkan internal, lupa bahwa mereka harus memberitakan Injil. Mereka lebih fokus kepada diri sendiri, mereka lebih fokus kepada keuangan gerejanya sendiri. Ya. Maka itu khotbahnya lebih banyak prosperity, lebih banyak menaburlah. Untuk apa? Untuk misi. Saya kok gak yakin. So inilah. Karena gereja gak taat untuk pergi dan memberitakan Injil. Padahal ini adalah mandatnya. Amanat agungnya. Amanat agungnya berkata, pertama, pergilah. Pergilah. Bukan apa? Datanglah. No. Pergilah. Tapi kan sekarang gereja banyak datanglah. Hadirilah. Pergilah. Amin. Itu tadi halangan dalam memberitakan Injil. Poin yang keempat, yang terakhir. So, bagaimana ya caranya kita memberitakan Injil? Bagaimana kita memberitakan Injil? Memberitakan Injil ada 3. Saya, kamu, mereka. Memberitakan Injil dimulai dari saya, kemudian kamu, dan mereka. Ingat, saya, kamu, mereka. Coba ngomong, saya, kamu, mereka. Yes, gitu. Saya, kamu, mereka. Saya, menuju ke diri sendiri, Injil harus lebih dulu mengubah hati dan hidup saya. Saya tidak bisa hanya jadi penyampai informasi, tapi harus jadi saksi Kristus yang sudah diubahkan. So, Injil harus mengakar di dalam hati kita dulu. Baru itu akan mengalir keluar. Seperti kita lihat gelas, diisi air, ya. Airnya ini harus penuh dulu di dalam gelas ini, baru dia bisa meluber keluar. So, Injil itu harus mengubah kehidupan kita dulu. Ketika Injil tidak mengubah hidup kita dulu, ketika Injil tidak merubah hati kita dulu, ini cuma menjadi teori. Apa yang kita beritakan, apa yang kita ajarkan, itu cuma teori. So, teori itu bisa diajarkan oleh semua orang. Apa yang tertulis itu bisa diajarkan. Meskipun dia gak ngerti pun, meskipun dia gak mengalami pun, dia bisa mengajarkan. Tapi ketika kita mengalami Injil dalam hati kita, kita bisa fasih dalam memberitakan Injil. So, udah bukan teori lagi, tapi itu kefasihan dalam berinjil. Amin. Di dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus sadar bahwa Kristus itu sudah menyerahkan dirinya
buat setiap kita. Inilah yang mendorong kita untuk kita mewartakan kabar baik itu. Inilah yang mendorong kita untuk kita memberitakan Injil itu. Kesadaran akan, oh ya, dia menyerahkan dirinya buat kita. Dia mati di atas kayu salib. Itu buat kita. Banyak orang yang gak sadar itu. Banyak orang yang membaca atau melihat salib itu cuma jadi cerita legenda. Banyak. Di 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kasihnya yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya senang banget. Dan Kristus telah mati. Coba dengerin teman-teman. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk egoismu. Tidak lagi hidup untuk dagingmu. Tidak lagi hidup untuk kesukaanmu. Tidak lagi hidup untuk apa yang kamu pikirkan baik. Tapi hidup untuk Dia. Katakan, aku hidup untuk Kristus. So banyak banget orang yang kasihi, ampuni. Aku gak bisa mengasihi. Aku gak bisa mengampuni. Hidupmu udah bukan buat kamu. Hidupmu itu buat Dia. Kalau kita masih berpikir bahwa hidup ini masih untuk egois kita, hidup ini masih untuk diri kita, hal itu hal yang wajar. Sekali lagi, mengasihi itu keputusan, bukan tentang perasaan. Perasaan kita bisa gak suka, tapi keputusan kita mengasihi. Keputusan kita mendoakan. Bisa gak kita mendoakan orang yang tidak kita kasih? Yang tidak kita suka? Gak bisa. Kita butuh anugerahnya. Amin. So, saya iseng tanya ChatGPT. Faktor apa aja yang membuat kita sering menjadi kecewa dan sakit hati terhadap orang yang kita kasihi atau terhadap sesama kita? Dan ChatGPT menjawab dengan cukup baik. Pertama, pengkhianatan kepercayaan. Ketika seorang yang kita percaya sepenuh hati justru mengkhianati, baik dalam persahabatan, keluarga maupun hubungan. Hubungan percintaan mungkin. Contoh, ditinggalkan, diselingkuhi, atau tidak ditepati janjinya. Saudara, ini yang nulis ChatGPT loh, bukan saya loh. Saya nggak karang-karang tulis ini diselingkuhin di sini, enggak. Ini yang nulis ChatGPT loh. Tapi pengkhianatan kepercayaan. Ya. Inilah yang membuat kita sering kali menjadi kecewa dan sakit hati terhadap orang yang kita kasihi. Yang kedua apa? Difitnah atau disalahpahami. Perasaan hancur ketika kita dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan atau dibicarakan buruk di belakang. Digosipin, gitu ya. Difitnah. Fitnah merusak nama baik dan seringkali datang dari orang yang dekat. Semakin dekat orang, semakin sakit. Gitu. Sakitnya tuh di sini. Kalau orang yang jauh yang ngomong,
Kadang kita cuek aja, udahlah cuek aja. Gitu. Tapi semakin dekat orang tersebut, semakin sakit. ChatGPT ngomong gitu. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak dipenuhi. Kita berharap orang yang kita kasih mengerti kebutuhan kita, gitu kan? Selalu mendukung, mensupport, atau membalas perhatian kita. Ketika harapan itu tidak dipenuhi, kecewa dan sakit hati muncul. Perkataan yang menyakiti. Ini semua ChatGPT loh, belum beres nih. Ini masih ChatGPT. Kata-kata kasar, merendahkan, atau penuh emosi dari orang yang kita cintai bisa meninggalkan luka yang mendalam. Mungkin kalau orang yang kita nggak cintai sih masa bodoh ya. Tapi justru dari orang yang kita cintai ini meninggalkan luka yang mendalam. Ketidaksetiaan dan ketidakadilan. Saat orang yang kita kasih tidak setia atau tidak adil, lebih memilih orang lain, memihak atau tidak menghargai kita. Seringkali kan gitu. Suami istri ngobrol, ketika ada temennya datang, suaminya ngebelain temennya, bukan ngebelain istrinya. Gitu kan. Jadi ribut lah, gitu kan. Tapi ini kejadiannya, ketidaksetiaan atau ketidakadilan. Ego dan kesombongan. Kadang bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ego membuat kita mudah tersinggung, merasa paling benar, ya, dan akhirnya sakit hati. Luka lama yang belum sembuh, pengalaman pahit di masa lalu bisa membuat kita lebih sensitif. Hal kecil dari orang lain bisa memicu luka lama dan menimbulkan sakit hati yang berulang. Ini ChatGPT ngomong gini. ChatGPT ngomong tentang pengkhianatan. ChatGPT ngomong tentang fitnah. Dia berbicara tentang penolakan. Dia berbicara tentang hinaan. Dia berbicara tentang ketidakadilan. Dia berbicara tentang ego. Tapi apa yang terjadi dengan Injil? Pengkhianatan. Yesus dikhianati supaya kesetiaan Allah itu datang ke setiap kita. Yesus dikhianati supaya kita menikmati kesetiaan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Yesus difitnah. Dia dituduh. Yesus difitnah supaya kita dibenarkan dan disebut benar di hadapan Allah. Yesus ditolak manusia supaya kita diterima sebagai anak-anak Allah. Yesus menerima banyak hinaan di atas kayu salib supaya kita hidup dalam identitas dan kemuliaan yang baru. Yesus diadili tidak adil supaya kita selalu dibela oleh Allah yang adil. Yesus merendahkan diri sampai mati supaya kita belajar hidup rendah hati. Yesus terluka di salib supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Semua sakit hati kita sudah ditukar dengan kasih karunia di atas salib. Di mana ada luka, di sana ada salib. Di mana ada salib, di sana ada pemulihan. Amin. Di mana ada luka, di sana ada salib. Di mana ada salib, di sana ada pemulihan. So, ketika kita mengasihi, kita memutuskan untuk mengasihi. Ketika kita mengampuni, ketika kita mengucap syukur atau bersyukur, ketika kita hidup kudus, rendah hati, dan percaya, dan bertekun dalam pengharapan, maka sebenarnya kita sedang memberitakan salib Kristus dan Injilnya. So ketika kita lagi mengampuni teman kita yang kita rasa ini nyengkelin banget, ini menyakitkan, dia memfitnah gua, dia ngomongin gua di belakang, dan kita mengampuni dia, sebenarnya kita lagi memberitakan salib Kristus dan Injilnya.
ketika kita memutuskan untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, ketika kita memutuskan untuk mengasihi orang yang udah menusuk kita dari belakang, sebenarnya kita lagi memberitakan salib Kristus dan Injilnya. Ketika kita lagi bergumul untuk bisa hidup kudus, natur kita selalu dosa. Tapi ketika kita bergumul untuk kita bisa hidup kudus, sebenarnya kita lagi memberitakan salib Kristus dan Injilnya. Ketika kita bertahan di dalam penderitaan kita, ketika kita bertahan di dalam kesesakan kita dan kita gak lari kepada hal-hal yang Dia tidak suka, tapi kita kembali kepada salibnya dan kembali kepada Injil, sebenarnya kita sedang memberitakan salib Kristus dan Injilnya. So, Injil diberitakan mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Amin. Dari diri kita sendiri, dari saya ke kamu, menunjuk ke orang-orang dekat dengan saya, keluarga, sahabat, rekan kerja, saudara seiman. Yesus sendiri berkata kepada orang yang disembuhkannya, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Markus 5 ayat 19. Jadi kamu di sini adalah lingkaran terdekat yang harus kita ajak bersama di dalam Injil. So, ada beberapa kali saya dengar, saudara baca ayat ini, coba. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini langsung diajarkan gini, tenang, kalau kamu udah selamat, kalau kamu udah percaya, maka seisi rumahmu akan percaya dan akan selamat. Gitu kan? Seringkali gitu kan. Kalau ada satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Ini yang sering kita dengar seperti itu kan. So, terus ya udah, kita diem aja. Yang penting gue udah selamat. Ini adalah jaminan Tuhan buat adikku, buat kakakku, buat anakku, buat orang tuaku. Mereka akan selamat. Yang penting gue selamat. Pengertiannya gitu kan. Kita lupa baca ayat bawahnya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. So, Injil itu tetap harus diberitakan. Injil itu tetap harus diwartakan kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang ada di rumah kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Bukan otomatis gitu ya, kita percaya, otomatis mereka akan percaya. No, Injil itu harus diberitakan. Dan kita percaya Roh Kudus yang akan mengubahkan mereka. So, hari ini kalau saudara punya pengertian bahwa saya sudah percaya, saya percaya seisi rumah saya akan diselamatkan. Amin. Boleh percaya itu. Jangan lupa beritakan firman kepada orang-orang terdekatmu, kepada orang-orang di dalam keluargamu. Dengan cara apa? Yang tadi, ketika engkau sakit hati, ampuni mereka. Ketika engkau kecewa, ampuni mereka. Ketika engkau gak bisa terima dengan apa yang diperbuat oleh bapakmu, kasihi, ampuni. Karena mengasihi adalah keputusan, bukan perasaan. Amin. Yang ketiga, mereka
membujuk orang lain di luar lingkaran kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini meliputi orang-orang yang belum mengenal Kristus, bangsa-bangsa, bahkan musuh-musuh kita. Sekali lagi apa? Bahkan musuh-musuh kita. Mengasihi musuh-musuh kita, mengabarkan Injil kepada musuh-musuh kita. Ini tantangan tersendiri. Dan ini gak mudah. Tapi ini perintahnya. Ketika kita mengampuni musuh, kita sedang memantulkan kasih Allah yang sudah lebih dulu mengampuni kita. Kita meruntuhkan kuasa dosa dan kita menyatakan realitas Injil kepada dunia. Seperti waktu Yesus di atas kayu salib. Dia melihat banyak banget orang yang menyiksa dia. Banyak orang yang memfitnah dia. Di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah penderitaannya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat." Bisa gak kita berdoa pada musuh-musuh kita, bilang, "Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka." So kita mengasihi musuh-musuh kita dan kita berdoa buat mereka. Inilah penginjilan. Inilah mengabarkan kabar baik yang dimulai dari saya, kamu, dan meluap kembali ke mereka semua. John Calvin bilang, seorang Kristen adalah saksi, bukan hanya dengan apa yang ia katakan, tetapi pertama-tama dengan apa yang ia hidupi. Charles Spurgeon bilang, api Injil harus pertama-tama membakar dalam hati kita sebelum kita bisa menyinari orang lain. So hari ini yuk kita bertobat. Kalau selama ini kita menggunakan hanya teori, kita hanya menggunakan kepandaian kita nggak pakai hati kita untuk mengabarkan Injil. Karena sebenarnya harus dimulai dari diri kita, dari hati kita. Amin. Pertanyaan reflektifnya, sudahkah Injil hidup di dalamku? Kamu, sudahkah Injil nampak melalui relasi terdekatku? Dan mereka, sudahkah hatiku terbuka bagi dunia yang belum mengenal Kristus? Solideo Gloria. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarpun hari ini kami beribadah secara online lewat live streaming di YouTube, tapi kami percaya bahwa firman-Mu ini boleh sampai kepada hati kami masing-masing yang menonton pada hari ini. Kasih-Mu yang mengubah setiap kami, kuasa salib-Mu yang mengubah setiap kami. Dan hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang ada di dalamku. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.